gitu. Nah ini nya cacing, insya Allah akan kaya nitrogen. Nah ini kita ke daerah tandus ini ya. Pertama di musim peralihan ya ini. Sepertinya lebih dari 7 ya. Nah tuh ya, ini udah agak. Kamu yang pecinta kangkung, tumis kangkung, cah kangkung, sebaiknya mulai. Ada teman-teman Mami Ika nih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mami Ika ya. Nah hari ini kita lihat nanti kale yang dulu kita videoin begitu indah, begitu subur, begitu megah, daunnya besar, hijau. Hari ini kita lihat mereka sepertinya sudah menyerah. Bukan menyerah ya, mereka sepertinya sudah di penghujung akhir hidupnya. Ya seperti siklus kehidupan lah ya, dimana orang di masa lalunya indah, dia hidupnya megah, hidupnya nyaman. Mungkin suatu saat dia akan berputar seperti roda berputar, nanti dia akan di bawah. Nah seperti juga tanaman kel momi ini, hari ini kita mau mencabut mana-mana kale yang sudah tidak subur lagi. Dan sepertinya memang semuanya ya, semuanya itu dulu Momi cerita sudah pernah punya 16 pot atau 19 pot ya, Momi agak lupa. Nah itu sekarang kita rombak. Dan hari ini seperti biasa Momi di komplek Momi ini sudah mulai dikenal orang sebagai pengumpul daun-daun kering. Jadi alhamdulillah kalau ke taman itu ada aja yang nawarin ya daun kering, dan alhamdulillah nggak perlu mulung jauh-jauh. Sekarang tetangga juga kalau punya daun kering ke rumah Momi gitu. Hari ini Momi bawa ke atas ini 1 karung daun kering ya dari tetangga. Tuh ada daun mangga, daun pohon tanjung, ada mangga busuk juga. Nah kita mau regenerasi pot. Yuk teman-teman, bagi kalian yang sudah pernah melihat ya, silakan nonton episode 20 dan 21. Itu bagaimana cara Momi meracik media tanam dalam pot. Dan sekarang bagaimana mengubah meregenerasi media tanam bekas menjadi bagus lagi dengan memakai media tanamnya itu kembali dan dengan memanfaatkan daun kering. Yuk kita simak ya. Ini dia teman-teman, keadaan kale nero kita per hari ini seperti ini teman-teman. Tuh ya, yang dulunya dia indah ya, subur, Momi tampilkan, dan sekarang menjadi seperti ini. Tuh, ini the last kale tree. Tuh, bahkan dia sudah sangat menguning. Oke, seperti biasa tidak akan kita buang ke tong sampah. Kita bersihin semua ini ya. Terima kasih ya Kel, kamu sudah berbakti selama ini sama Momi. Sekarang saatnya kamu masuk ke siklus kehidupan berikutnya, yaitu menjadi kompos dan akan berguna untuk menutrisi tanaman yang baru lainnya. Oke, kita punya banyak sekali pot-pot bekas kale ya. Nah, ini akar kale juga insya Allah sudah menjadi pupuk ya di sini karena udah agak lama matinya. Jadi tadi gampang banget nyabutnya. Akar yang paling bawah-bawah tuh udah jadi pupuk di sini. Oke, ini dia sudah dibongkar dan teman-teman lihat bagian dasar dari pot kale ini semua sudah hancur ya. Sebelumnya kan Momi selalu pakai daun-daun kering bagian dasarnya, dan ini umurnya udah setahunan di dalam pot. Alhamdulillah yang bagian dasar ini sudah tidak ditemukan lagi daun-daun keringnya, dan malah ditemukan ya ini akar-akarnya kale yang sebentar lagi juga akan menjadi pupuk lagi. Kecuali ini nih ya. Nah ini lama banget nih terurainya.
Tuh, wood chip. Makanya saya tidak merekomendasikan lagi ya. Tuh, wood chip masih utuh loh. Padahal umurnya udah setahun di pot ya. Tuh, wood chip masih utuh. Ini apa, potongan-potongan kayu dari dulu Mami punya jeruk nipis. Nih, walaupun ya gampang lah diurai, tapi masih keras-keras gitu. Ya, kalau wood chip agak susah dia terurainya. Tuh, nih masih agak keras dia, walaupun ya lebih lembut dari biasanya. Biasanya keras banget. Jadi Mami tidak merekomendasikan wood chip sebagai bagian dasar pot. Apalagi potnya tuh cuma 15 liter. Kalau pot yang agak gede masih oke lah. Tuh, soalnya yang ada kalau pot 15 liter, akarnya si kale itu udah cepet nyampe-nya ke bawah. Nah, nanti malah mengganggu wood chip ini perjalanan si akarnya itu gitu. Jadi lebih baik daun-daun kering karena lebih cepat terurai ya. Oke, tadi wood chipnya cukup banyak, udah mau pisahin nih. Wood chip yang belum terurai sempurna jadi tanah akan menjadi kembali ke bagian dasar pot ini. Sebelumnya kita kasih daun-daun kering dulu ya. Setelah daun kering, lalu kita masukkan wood chip yang belum terurai tadi. Ngomong-ngomong, ini adalah video yang 7 bulan lalu ya teman-teman. Karena kesibukan Momi, jadi Momi itu baru sempet upload video itu yang dari 7 bulan yang lalu itu baru sekarang-sekarang. Jadi video-video Momi yang tulisannya di depannya episode itu kadang telat 7 bulan dari keadaan aktual ya teman-teman. Nah, di sini 7 bulan yang lalu itu Momi itu selalu memakai media tanam yang bekas-bekas nanam itu langsung Momi pakai untuk nyemai-nyemai atau untuk menanam tanaman-tanaman muda, teman-teman. Nah, disinilah menurut Momi letak kesalahan Momi. Karena ternyata dengan media tanam bekas, walaupun sudah Momi regenerasi ulang dengan ditambahin daun-daun baru di bagian dasar potnya, ternyata media tanam bekas itu sudah banyak mengandung seperti uret ya, terus kumbang-kumbang kecil, seperti itu teman-teman. Dan ternyata itu adalah bencana bagi tanaman-tanaman muda Momi ke depannya. Makanya Momi pernah curhat tuh di episode berapa, Momi curhat ke kalian kalau tanaman-tanaman muda Momi itu tidak ada yang berhasil. Yang berhasil tuh paling 1, 2, banyak gagalnya. Kenapa? Karena Momi pakai media tanam bekas ini untuk menyemai dan juga untuk menanam tanaman-tanaman yang masih muda teman-teman. Nah, akhirnya lebih banyak gagalnya daripada yang berhasilnya. Karena itu Momi sudah sadar cara Momi ini sebenarnya tidak benar teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan pot, sebaiknya media tanam bekas diregenerasi dengan cara dijadikan campuran kompos dalam komposter kalian. Bisa kalian pakai komposter bag seperti kompos bag yang Momi punya. Waktu itu ada videonya membuat kompos dengan kompos bag. Silakan kalian lihat videonya. Nah, kalian bisa memasukkan media tanam yang bekas-bekas kalian pakai, bisa masuk ke kompos bag tersebut atau komposter kalian apapun pokoknya ya bentuknya. Nah, diolah bersama dengan daun-daun kering dan sampah-sampah dapur lainnya. Nah, kalau sudah benar-benar menjadi kompos, barulah kalian boleh memakainya kembali ke dalam kebun kalian. Karena kompos yang sudah jadi sudah terlepas dari zat panas yang hasil fermentasi, dan juga kompos yang sudah matang sudah terlepas dari binatang-binatang yang bisa beresiko mengganggu tanaman kalian. Hari ini bunganya agak gedean nih, lumayan. Soalnya langitnya mendung-mendung terus ya, udah masuk musim hujan. Kemarin hujan walaupun tidak ada lebat. Tuh lumayan ya membesar. Dia nggak begitu suka dengan sinar matahari kuat nih bunga telang ini. Ini lumayan tuh. Udah mulai banyak lagi nih calon-calon bunganya. Yang ini belum ada, yang putih juga belum ada, yang ungu udah mulai cakep lagi bunganya ya. Tuh sebelumnya tidak ada bunga sama sekali. Yang ini kayaknya kecil ya. Ini agak kecil nih, lumayan lah. Mint yang ini ya, yang berhasil dia survive dan belum pernah di pruning sama sekali. Kita pruning sekarang. Tuh daunnya masih gede-gede ya, kalau belum terlalu menyebar. Nanti daunnya kecil-kecil tuh kadang. Karena energinya dipakai untuk memperluas jaringan. Memperluas jaringan kayak MLM aja.
Oke, kita panen biar dia semakin subur dan semakin melebar jaringannya ya, bukan daunnya. Kalau potnya gedean sih pasti walaupun sudah menyebar bisa gede-gede ya daunnya. Ini karena potnya 15 liter doang nih. Lumayan, alhamdulillah untuk infused water dan green smoothie. Kucai kita tuh teman-teman lihat. Wah, Masya Allah. Momi tampilkan ya saat ketika dia baru ditanam. Momi dikirimin bibitnya dari teman Momi dari Lampung. Tuh, Lampung ke Jakarta, bayangin teman-teman. Terima kasih ya Cuk Novi. Tuh, keadaan bibitnya dulu masih awal-awal ditancap itu masih adaptasi. Sekarang lihatlah teman-teman. Tuh, alhamdulillah ya, subur sekali. Jadi bagi teman-teman yang suka masak seafood atau oseng tauge, bisa banget loh nanam kucai ini, sangat mudah teman-teman ya. Tuh, ini juga ya, tuh ya, dia lebih subur yang di planter bag 15 liter. Pokoknya semakin gede pot dia, tanaman tuh semakin seneng teman-teman ya. Ini cuman pot berapa liter ini, tuh pot panjang yang pendek nggak terlalu panjang. Oke deh, kita gunting semua aja deh. Ya Allah, gemes. 5 November 2019. Alhamdulillah ini bunga telang kita ya. Nih ditaruh di pot tumpuk ya. Tuh, Momi perlu jelaskan sekali lagi, mungkin ada yang baru bergabung di channel Momi ini. Jadi pot tumpuk tuh apa sih? Jadi pot yang lebih gede ini ditumpuk dengan pot yang lebih kecil. Ini 15 liter, kalau ini Momi nggak tahu ini berapa. Pokoknya pas beli tuh vegetable planter bag gitu judulnya ya. Nah, ini ditaruh di bawah, ini ditaruh atas. Karena bunga telang ini ya, tanaman bunga telang ini tanaman yang terkenal sangat-sangat bandel. Mau diapain juga kayaknya kesannya tumbuh gitu loh. Nah, jadi dipakai untuk membuang sampah organik di tanahnya. Nah, jadi sampah organik itu nantinya akan menutrisi tanaman-tanaman yang ada di bawahnya. Cuman ya itu, dulu di episode mana Momi pernah curhat sama kalian bahwa tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sini karena mungkin ya karena dari sampahnya belum terurai, jadi menghasilkan banyak binatang-binatang tanah yang malah makanin tanaman yang ada di sini gitu. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, toh dulu juga pernah zucchini tumbuh di sini. Jadi kayak untung-untungan gitu loh. Ini juga nyetek tomat, dan juga ini tomat ternyata ya untung-untungan juga dia berbuah. Kalau yang lainnya habis dimakan sama binatang yang ada di sini. Tapi menurut Momi itu sabar aja ya, kuncinya sabar aja, nanti suatu saat bisa ditanemin. Seperti ini contohnya. Nah, ini Momi iseng ya nancepin beberapa mint, tapi yang jadi kayaknya cuma satu. Nih lumayan nih, alhamdulillah ini udah survive nih. Yang lainnya dimakan, dipotong habis sama binatang yang ada di sini. Ini kedua, ini ketiga, ini kayaknya survive nih ya. Tuh, ya kan ada saatnya nanti tanah ini menerima tanaman dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman sabar aja, itu kuncinya. Dan ini Momi mau memperlihatkan udah beberapa hari hujan, 3 harian ya. Nah, masuk musim peralihan ke hujan ya. Alhamdulillah, bunga telang yang senang suasana adem. Nah, ini udah berbunganya mulai gede-gede nih teman-teman tuh. Sebelumnya kecil. Tuh, yang putih juga mulai. Ini baru satu nih, yang putih. Nih. Terus yang bunga telang ini, yang bunga telang yang biasa juga udah mulai berbunga, tapi 1 biji ya nggak apa-apa. Bahkan ini Momi senang banget karena dia di pot yang dulu pernah Momi liatin banyak sekali belatung yang gede-gede itu, urat, tapi cuman tinggal beberapa. Ini makanin, makanya dia agak kurang subur, tapi ternyata berbunga ya. Kayaknya mulai survive gitu. Ya jadi sabar aja. Sekarang kita petikin. Dan juga ini nih, Momi mau liatin ini yang ungu juga. Udah berbunganya mulai banyak tuh. Tuh bunga telang tumpuk, cakep ya teman-teman. Tuh, bunga telang tumpuknya udah mulai banyak lagi yang ungu. Oke, kita panenin aja.
Oke, seperti inilah keadaan kucai setelah dipanen ya. Nah, tuh bayangin teman-teman ya, dulu kucainya pas pertama kali ditanam cuman satu segini nih paling enggak. Tuh, sekarang menyebar dia ya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, inilah keadaan setelah panen. Ya, dulu tuh cuman 2 gitu, cuman 2 kuncup kecil, sekarang sudah menyebar tuh, lihat ya. Tuh. Dan teman-teman ingat nggak, Momi dulu pernah membuat mulsa itu penutup tanah, yaitu dari daun-daun kering tapi dari daun palem yang ini. Momi inget banget, dipotong-potong. Dan sekarang lihatlah teman-teman, yang ini kelihatan jelas ya karena sudah dicukur daunnya. Jadi ini kelihatan jelas tuh, lihat daunnya udah mulai habis tuh teman-teman tuh. Padahal sebelumnya ini tebel, banyak banget daun keringnya tuh, berubah menjadi ini ya, bulir-bulir mesis apa teman-teman? Cacing, yaitu nya cacing. Jadi ada cacing di dalam sini mengubah si daun-daun kering ini menjadi kompos alias cacing juga ya. Tuh, Masya Allah. Tapi kalau dilihat segini nggak kelihatan ya, mana sih cacingnya, nggak kelihatan dia ngumpet. Tuh banyak binatang-binatang yang jalan-jalan ya, binatang-binatang kecil yang jalan-jalan mengurai si daun-daun kering ini. Tuh udah mulai habis teman-teman. Jadi Momi harus mencari lagi, mulung lagi daun-daun kering yang kecil ukurannya ya. Jangan daun yang lebar-lebar karena dia kan bertunas, nanti malah nutupin tunas-tunas dia ya, nggak baik juga. Cari daun yang kecil-kecil seperti daun palem yang digunting-gunting. Kalau kalian nggak mau repot, silakan cari daun-daun pucuk merah ya. Pucuk merah itu daunnya enak banget tuh. Kalau daun kering pucuk merah itu kecil-kecil, nggak perlu digunting-gunting lagi, tinggal ditabur ke sini. Oke teman-teman, semangat ya, stay organik dan semangat menjaga bumi. Kucainya ditimbang 312 kilo 312 gram.